Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najwa Nawaf dengan NIM 6670250116 dari kelas 1A. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Program Pembangunan Soeharto yang berkuasa 32 tahun. Jurnal ini itu ditulis oleh Bung Ebi Mahasamirudin SSMA. Jadi, di jurnal ini itu membahas tentang Orde Baru yang mempunyai 3 konsep trilogi pembangunan dengan 3 pilar, yaitu stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Nah, program ini itu kedengarannya bagus, tapi pada realitanya itu berbeda. Stabilitas ini itu dicapai dengan cara yang represif, yaitu kebebasan berpolitik itu direnggut. Orang dibuat takut dengan Petrus atau penembak misterius. Nah, pada saat itu pertumbuhan ekonomi itu memang rata-ratanya itu tinggi di angka 7% per tahun. Namun cuma dinikmati oleh segelintir orang saja. Nah, pembangunan Orde Baru juga fokus kepada 4 kebijakan. Yang pertama itu ekonomi makro, jadi menjaga inflasi di bawah 5%. Lalu yang kedua yaitu perombakan struktur ekonomi dari pertanian menjadi industri. Lalu yang ketiga yaitu adalah kebijakan kependudukan, yaitu program KB dengan slogan 2 anak itu cukup, yang dijalankan dari pusat sampai ke RT RW. Dan yang keempat yaitu stabilitas politik, yaitu pemerintah itu melakukan depolitisasi, yaitu membatasi partisipasi masyarakat dan memakai tangan besi, yaitu kebijakan ini memang stabil namun melanggar HAM dan kebebasan masyarakat. Nah, lalu pembangunan ini juga berakhir karena terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, yaitu fondasi ekonomi rapuh dan bergantung kepada hutang luar negeri. Dan IMF itu memaksa reformasi total. Krisis ekonomi ini itu berlanjut jadi krisis sosial dan politik yang akhirnya menggulingkan Soeharto pada Mei 1998. Lalu selanjutnya itu saya akan membandingkan jurnal yang ditulis oleh Bung Ebi ini dengan 5 jurnal internasional. Yang pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh Richard Robinson yang berjudul Indonesia, The Rise of Capital. Robinson itu menunjukkan kapitalisme di Indonesia itu tumbuh lewat aliansi negara, militer, dan pengusaha. Nah, ini yang membuat 200 konglomerat itu menguasai 80 ekonomi seperti yang disebut oleh Bung Ebi dalam jurnal ini. Nah, ini namanya itu kapitalisme kroni. Lalu yang kedua itu membandingkan dengan jurnal yang ditulis Hal Hill yang berjudul The Indonesia Economy Since 1966. Hill ini lebih optimis, menekankan keberhasilan pertumbuhan 7% dari kemiskinan turun. Namun Bung Ebi itu di dalam jurnal itu lebih kritis, yaitu menekankan kesenjangan yang melebar. Nah, keduanya sama-sama benar, yaitu ekonomi tumbuh tapi tidak merata. Lalu yang ketiga yaitu jurnal yang ditulis Anne Bot yang berjudul The Indonesia Economy in the 19th and 20th Centuries. Nah, dalam jurnal ini menunjukkan krisis 1997 akarnya adalah ketergantungan hutang luar negeri sejak deregulasi 1980-an. Persis yang dikritik oleh Bung Ebi dalam jurnal ini, yaitu fondasi ekonomi memang rapuh. Lalu yang keempat itu jurnal yang ditulis oleh Jeffrey Winters yang berjudul Oligarki. Winter menjelaskan bahwa konglomerat itu bukan kebetulan, tapi dari hasil sistematis dari kebijakan yang sengaja melindungi oligarki yang dekat dengan Soeharto. Kesenjangan ini bukan efek samping, tapi desain sistem yang telah dibuat. Lalu yang kelima itu adalah jurnal yang ditulis oleh De Kian Hui yang berjudul Indonesia Economy Since Independence, yaitu ekonom senior Indonesia mengkritik liberasi terlalu cepat tanpa institusi yang kuat. Ini yang bikin rentan terhadap krisis. Jadi,
pengabaian pertanian dan UKM itu bikin kesenjangan itu melebar pada Orba. Nah, jadi kesimpulannya yaitu teknologi pembangunan ini mengorbankan pemerataan demi pertumbuhan stabilitas. Nah, lima jurnal internasional juga mengkonfirmasi bahwa kapitalisme kroni itu menciptakan kesenjangan. Ekonomi memang tumbuh tapi tidak merata. Nah, fondasi ini rapuh karena hutang luar negeri, oligarki yang sengaja dilindungi, dan liberalisasi itu terlalu cepat. Jadi cukup sekian review jurnal yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.